materi-materi yang kita pelajari semua dari materi kuliah, dan memang pengen mencoba juga sih, dan memang memiliki ketertarikan dalam bidang entrepreneurship. Oke, hai. Di wawancara kedua, saya bertemu dengan kebetulan salah satu alumni dari universitas kita, Nurtanio. Dia juga selaku waktu kuliah itu bekerja sambil kuliah, ya, kuliah kelas sore, ya. Dia bernama Delmin, ya, dan kebetulan dia sudah lulus tahun ini. Dan dia bekerja juga di sebuah yayasan pendidikan di betul. Cimahi, ya. Ya. Oke, ya. Untuk Delmin saya persilahkan berbicara. Yayasannya bergerak di pendidikan, kurang lebih seperti apa gambarannya? Ya, kalau di yayasan pendidikan itu lebih ke menggali minat dan bakat anak. Jadi anak-anak yang bersekolah itu kita gali bakat dan minatnya dia, Pak. Oke, berikutnya pasti di sana ada sistem perekrutan untuk karyawan atau untuk stafnya atau untuk pengajarnya. Dari sejauh ini perekrutannya dengan cara internal atau eksternal? Kalau sejauh ini sebenarnya lebih ke internal. Oke, internal biasanya digali dari mana saja? Ya. Karyawan atau stafnya? Biasanya kan kalau di kita itu rekrutmen itu dari internal, itu dari dalam orang yang kita udah benar-benar kenal gitu ya. Terus kita tahu bahwa dia punya basic di dalam mengajar, dia punya basic di dalam menggali minat bakatnya anak gitu. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah sejauh ini seberapa besar pentingnya rekrutmen pada saat awal mengambil orang atau staf atau karyawan atau pengajar, itu awal mulanya rekrutmen seperti apa kriterianya? Kalau dalam rekrutmen itu kriterianya itu salah satunya dulu penting banget namanya rekrutmen ya Pak. Karena biar di dalam mengajar, apalagi dengan dunia pendidikan ya, apalagi menggali minat dan bakat anak gitu ya, kita harus tahu basic benar-benar yang kita rekrut tuh siapa gitu ya. Dia punya kemampuan gak dalam mengajar anak ini, dia punya bakat gak dalam mengajar segala sesuatu gitu ya. Jadi itu salah satunya yang kita harus cari kriterianya, bahwa orang ini punya basic, contohnya di matematika, dia harus memang benar-benar punya basicnya matematika gitu. Nggak mungkin dia ngajar IPS sedangkan jurusan dia matematika gitu. Itu salah satunya. Terus kedua ya memang benar-benar kita melihat karyawan yang benar-benar bisa melayani anak gitu ya maksudnya. Terus bisa mengajak anak komunikasi, karena namanya juga menggali bakat dan minat gitu ya. Dan kalau dia nggak mampu bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak, gimana caranya dia bisa menggali bakat dan minat anak gitu. Untuk rata-rata usia pengajar maupun stafnya sendiri biasanya di kisaran berapa waktu kemarin? Kalau usianya itu minimal di 23 tahun. Karena biasanya kita ambil anak kuliahan ya, karena anak kuliahan itu lebih kreatif mungkin ya Pak ya. Tapi mungkin di saat-saat seperti ini tuh orang yang udah banyak pengalaman. Jadi di yayasan kami tersendiri sekarang itu kami mulai merekrut yang usianya muda 23 tahun. Oke, itu sebagai apa 23 tahun? Nah, pengajar atau pengajar yang lebih spesifik ke bidang tersebut. Kalau untuk stafnya sendiri rata-rata usia? Kalau stafnya tersendiri itu rata-rata usianya tuh di atas 30-an. Oke, di atas 30. Dia bidangnya mungkin di bidang apa aja stafnya? Stafnya tuh biasanya tuh sekretaris biasanya gitu, bendahara, koordinator. Jadi yang benar-benar ngontrol si pengajar ini gitu. Ya. Oke. Nah, berikutnya dari sejauh pengalaman Delmin sendiri sebagai HRD, itu ada nggak sih permasalahan yang pernah dihadapi, masalah penting berkaitan dengan karyawan maupun mentor maupun pengajar yang menyebabkan terganggunya si pengajaran? Misal salah satu pengajarnya itu tidak disiplin atau hal-hal yang buruk pernah terjadi di dalamnya. Ya, pasti ada positif dan negatifnya ya Pak ya. Mungkin salah satunya itu di rekrutmen tadi. Mungkin dalam rekrutmennya tadi itu awalnya mungkin kita kurang teliti mungkin ya. Sehingga
terjadi permasalahan, contohnya dia mengajar, kita kan punya kurikulum tersendiri gitu ya, kayak itu, sedangkan dia nggak bisa jalankan dengan baik karena mungkin dari kita kurang controlling, terus dari kita juga tersendiri perekrutmen dari awalnya tuh si pengajarnya ini kita mungkin asal ngambil karena keburu-buru, ada contohnya nih kosong kelas A, nggak ada pengajarnya di kelas A nih, jadi dengan secara tidak sengaja kita ada yang melamar nih, ya udah buat sementara kita gantiin, itu terjadilah permasalahan di situ Pak, karena tidak sesuai dengan basicnya dia, karena yang melamar cuma satu orang contohnya, kebetulan kelas itu kosong, jadi ditempatin sama orang yang berarti tergantung kebutuhan, kemarin itu jadi terdesak jadi diambil. Nah itu tadi Delmin mengatakan sumber internal. Kedepannya apakah akan menggunakan sumber internal lagi ataukah mungkin mempertimbangkan sumber eksternal juga? Mungkin ada pertimbangan untuk eksternal untuk mendapatkan wawasan lebih dari luar juga ya Pak ya gitu ya. Tapi sejauh ini belum diterapkan belum, untuk eksternal? Kalau untuk saat ini belum diterapkan, masih di internal. Oke, masih internal ya. Harapan kedepannya untuk sistem rekrutmen yang terbaik yang bisa diterapkan untuk yayasan ini apa ya kira-kira? Ya, yang diterapkan ya mungkin lebih ke ini sih Pak, ke seseorang yang merekrut, itu di training ulang gitu ya, biar lebih dalam merekrut suatu karyawan yang masuk itu lebih teliti lagi, lebih apa sih namanya, benar-benar orang-orang yang mengajar ini benar-benar yang tepat gitu Pak, jadi bukan hanya asal-asal masuk karena kekosongan yang tadi seperti yang tadi. Terima kasih, sejauh ini saya sudah mendapatkan gambaran dan masukan dari segi yayasan pendidikan ya. Terima kasih untuk Delmin atas waktu dan sedikit wawancara dari saya selaku pengajar PSDN kali ini ya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk menjawab pertanyaan saya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa telah menyaksikan wawancara saya dengan dua narasumber, dan dari saya bisa menyimpulkan dari dua narasumber tadi, untuk Johan dari salah satu owner Moway Cafe itu mengatakan beliau mengambil sumber rekrutmen dari pihak eksternal ya, sedangkan dari yayasan pendidikan di mana narasumbernya adalah Delmin mengatakan bahwa sumber rekrutmennya selama ini menggunakan sumber internal, dan masing-masing pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya tergantung di mana bisnis suatu perusahaannya gitu ya. Nah, sekian untuk materi yang bisa saya bagikan untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share jika video ini berguna buat kalian, dan sampai ketemu di video berikutnya.